Melambat bukan berarti ketinggalan, tapi justru tanda bahwa kamu sadar arah. Penulis mengajak pembaca berhenti ikut arus dan mulai menyusun ritme hidup sendiri. Mengapa slow living penting? Slow living bukan berarti hidup santai tanpa tujuan. Ini soal kualitas, bukan kuantitas. Hidup lambat memberi ruang untuk bernapas, mencerna pengalaman, mengenali emosi, dan menghargai proses. Dengan melambat, kamu bisa lebih fokus, lebih tenang, dan lebih bahagia, tanpa harus terjebak pencitraan produktif yang kosong makna. Lebih dekat dengan gaya hidup, melambat. Slow living bukan cuma konsep, tapi cara hidup. Kamu belajar bilang cukup, menyaring prioritas, dan memilih jalan hidup yang sesuai dengan nilai diri. Hidup nggak harus sesuai timeline sosial. Nikah, karier, rumah, pencapaian, semua itu bukan perlombaan. Melambat berarti berani membangun jalan sendiri, walau berbeda. Belajar menerima dan mencintai takdir. Ada hal-hal yang memang bukan jatah kita. Ada yang udah diperjuangkan mati-matian tapi tetap gagal. Di sini kita belajar menerima, bukan menyerah. Menerima takdir bukan berarti pasrah, tapi itu bentuk keikhlasan dan kedewasaan. Mengerti bahwa hidup nggak harus sesuai ekspektasi kita, tapi tetap bisa dijalani dengan penuh syukur dan ketenangan. Tak mengapa, jika masih banyak belumnya. Belum lulus, belum kerja tetap, belum nikah, belum punya tabungan, dan itu nggak apa-apa. Hidup bukan tentang siapa paling cepat selesai. Yang penting adalah siapa yang paling jujur dan damai dengan dirinya. Belum bukan aib. Belum adalah proses. Kamu nggak gagal cuma karena belum sampai. Kamu sedang tumbuh, sedang belajar. Melambat bukan berarti berhenti. Kadang kamu cuma butuh duduk sebentar, tarik napas, dan lanjut jalan. Jangan bandingkan langkahmu dengan orang lain yang sedang berlari di trek berbeda. Hidup ini bukan lomba maraton massal. Ini perjalanan personal. Setahap demi setahap, setiap hari ada peluang buat memperbaiki diri. Pelan-pelan, asal konsisten. Fokus pada langkah kecil. Fokus pada proses. Kamu nggak perlu buru-buru sampai. Nikmati perjalanan, karena justru disitulah hidup yang sebenarnya terjadi. Jangan tunggu semuanya sempurna untuk mulai. Mulailah dari yang bisa kamu lakukan hari ini. Melambat adalah pilihan prestisius. Berani hidup pelan di tengah dunia yang serba cepat itu bukan kekalahan, tapi keberanian. Melambat adalah bentuk percaya diri. Kamu tahu apa yang kamu mau, kamu tahu ritmemu, dan kamu memilihnya dengan sadar. Itu adalah kemewahan yang nggak semua orang berani ambil. Hidup pelan tapi penuh makna jauh lebih berharga daripada hidup cepat tapi kosong arah. Latihan reflektif dan aktif dan praktis. Buku ini mengajak pembaca menulis jurnal, bertanya pada diri sendiri, dan mengevaluasi rutinitas. Beberapa pertanyaan seperti, apa hal yang kamu kejar dan kenapa? Siapa yang kamu coba impress? Apa yang benar-benar penting bagimu? Juga ada saran aktivitas sederhana seperti makan tanpa gangguan gadget, menikmati pagi dengan doa atau journaling, mengurangi sosial media, tidur lebih awal dan bangun tanpa panik. Melambat dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Misalnya, poin-poin yang mengena. Sibuk belum tentu produktif. Validasi sosial bukan segalanya. Belum bukan berarti gagal. Melambat adalah cinta pada diri sendiri. Proses lebih penting daripada pencapaian. Kamu berhak punya waktu dan ritme sendiri. Gaya bahasa dan kesan bahasanya ringan, hangat, dan terasa seperti ngobrol dengan sahabat yang paham isi hatimu. Tanpa menggurui, buku ini memberi banyak ruang buat refleksi. Cocok buat kamu yang lagi lelah dikejar ekspektasi atau pengen rehat dari kehidupan yang terlalu kencang. Penutup buku ini bukan sekadar ajakan hidup santai. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan sadar, dengan perlahan tapi pasti. Kalau kamu merasa hidupmu dikuasai rutinitas, tekanan, dan perbandingan sosial, buku ini bisa jadi titik balik. Karena hidup bukan tentang siapa paling cepat, tapi siapa yang paling damai menjalani.